Beastmaster, bab 269 sampai dengan 270. Bab 269. Keinginan Wu kecil yang tak tergoyahkan untuk menghidupi keluarganya. Naga api, anggota tubuh yang hilang. Selama dia dikirim ke kabin medis untuk sedikit perawatan, tidak akan ada masalah besar. Disayangkan, pengendalian Xiao Wu atas api sejati matahari belum mencapai tingkat detail ini. Tingkat pengendalian terbesar yang dapat dicapai adalah tentukan sehelai daun pada pohon, dan api matahari yang sesungguhnya akan membakar separuh pohon. Setengah bagian pohon yang tersisa masih bagus. Qiao Bai, oke, dengan enggan, berimprovisasi, bagaimanapun. Itu tidak dapat digunakan saat bertarung melawan Beastmaster biasa. Tetapi, sangat tepat dalam situasi ini. Qiao Bai mengamati situasi tragis di tanah terlarang di bawah dan situasi yang tersisa setelah terbakarnya api sejati matahari gagak kecil. Dia mengangguk sedikit. Dibandingkan dengan telur serangga, lebih baik dibakar oleh Xiao Wu, kan? Setidaknya tanpa telur serangga, tanah terlarang dapat hidup kembali. Daripada benar-benar berubah menjadi sarang ulat kawat. Api menyala selama 5 menit. Raja cacing filamen emas tingkat 9 akhirnya menyadari bahwa ada sesuatu yang salah di luar. Anak-anaknya, orang-orangnya, sarang serangganya, tidak ada lagi. Semuanya hilang. Ada pula api besar yang membakar menuju sarang tempat tinggalnya. Seekor cacing daging besar dengan warna emas dan putih yang saling bertautan, mengangkat tubuhnya setinggi puluhan meter, seperti bangunan besar, tiba-tiba merangkak keluar dari sarang di bawah. Mengaung. Raja Naga Yargen meraungkan peringatan kepada Raja Cacing Kawat Emas dari ketinggian 100 meter. Raja Ulat Kawat menyusut sedikit ke belakang sejenak. Segera setelahnya, telur serangga yang berubah menjadi abu di seluruh tanah. Dan mayat cacing kawat emas tingkat pertama dan kedua yang secara tidak sengaja terlibat karena terlalu lemah, membuat Raja Cacing Kawat Emas menjadi gila lagi. Mendesis, mengaung. Bagian atas Raja Cacing Filamen Emas tiba-tiba terbuka seperti bunga, berubah menjadi 8 kelopak, yang masing-masing ditutupi dengan gigi tajam dan daging merah. Sepertinya dia baru saja selesai makan. Xiao Wu, siap untuk bergerak. JPG. Seperti yang dikatakan Xiao Wu, membunuh serangga merupakan naluri bawaan burung, makhluk yang luar biasa. Melihat serangga raksasa, Xiao Wu ingin sekali pergi berburu dan membawa binatang-binatang itu kembali ke sang raja binatang. Qiao Bai segera memeluk Xiao Wu erat-erat, menatap Xiao Wu, dan berkata dengan serius, tidak perlu. Sungguh, dorongan seperti ini sama sekali tidak diperlukan. Xiao Wu, Ovo, tatapan mata Xiao Wu melirik ke kiri dan ke kanan, dan dia bertekad untuk tidak menatap mata Qiao Bai. Ups, gelombang. Apa yang dibicarakan Beastmaster? Burung itu tidak mengerti. Qiao Bai tanpa ampun memukul kepala Xiao Wu dengan keras. Melarang. Tidak bisa. Tidak di masa depan juga. Sebagai Beastmaster Xiao Wu, ia memiliki kontrak dengan Xiao Wu dan juga dapat memahami pikiran dan ide hewan peliharaan lainnya. Qiao Bai tahu persis apa yang dipikirkan Xiao Wu saat itu. Jika anak itu pendiam, pastilah ia sedang melakukan sesuatu. Belum lagi, Wu kecil masih pendiam. Xiao Wu terang-terangan memikirkan bagaimana dia akan menimbulkan masalah saat dia menjadi kuat di masa depan. Qiao Bai, dilarang. Harus dilarang. Mendidik anak harus dimulai sejak dini. Jika tidak, tunggu sampai anak lebih besar. Ketiga pandangan telah terbentuk. Sudah terlambat untuk berubah sekarang. Xiao Wu, ciu, mendengus. Burung tidak berbicara. Burung ingat. Kali ini giliran Qiao Bai yang tetap diam. Apa yang harus saya lakukan jika anak masih memikirkan hal ini? Apa gunanya konversi? Petik 2 titik. Lupakan saja. Setelah memikirkannya, Qiao Bai menghela napas panjang. Apalagi yang bisa kulakukan jika aku bahkan tidak memikirkannya? Kita bicarakan lain kali saja. Mungkin Xiao Wu akan melupakannya setelah beberapa saat. Qiao Bai tahu betapa mudahnya hewan peliharaannya bosan dengan hewan yang itu-itu saja dan betapa pelupanya mereka. Namun dia tidak mengatakannya. Terkadang trik ini masih sangat berguna. Mata hitam kecil itu berputar-putar. Sang penguasa binatang tidak peduli. Hore, perhatikan. Harus diperhatikan.
Burung harus memberi penjinak binatang serangga yang lebih besar dari ini di masa mendatang. Jangan berterima kasih pada burung. Inilah yang seharusnya Anda lakukan sebagai penjaga burung. Xiao, bangga.jpg. Naik, naik, naik. Dua Raja Surgawi. Cepatlah bertindak. Tuan Tua Huo memandang cacing emas yang meraung marah ke arah Raja Naga Yargen, dan memerintahkan Raja Naga Yargen untuk mundur dengan berani. Apa? Kebanggaan menjadi Raja Naga? Tidak, tidak, tidak. Cacing kawat emas adalah makhluk luar biasa tingkat ke-9. Tingkat ke-9 harus diizinkan untuk bertarung. Taring naganya hanyalah hewan peliharaan tingkat 8 yang menyedihkan. Tidak tepat untuk mengambil tindakan saat ini. Tiba-tiba aku mendapati diriku terbang menuju naga api di depan. Masih ada kebingungan dan keraguan yang tak terkatakan di mata besar Yanlong. Tidak, apa yang sedang terjadi? Paus Biru, baiklah. Serahkan pada kami. Paus Biru mendesah. Namun Paus Biru tahu, tugas Qiao Bai dan Tuan Huo telah selesai. Mereka bukanlah kekuatan utama untuk menghadapi Raja Cacing Filamen Emas tingkat 9 kali ini. Dia dan Koin Treao adalah orangnya. Pikirkan ini, mata Paus Biru itu menjadi serius. Pegang erat-erat. Kita akan mempercepat, kata Paus Biru kepada Jundu di belakangnya tanpa menoleh. Koin Treao, sebelum Jundu sempat membuka mulutnya, kecepatan naga api tiba-tiba meningkat ke tingkat lain. Tanpa menoleh ke belakang, dia bergegas menuju Raja Cacing Filamen Emas tingkat 9. Putaran, membalik, putaran 360 derajat di udara. Koin Treao begitu terangsang hingga dia bahkan tidak bisa berteriak. Tema utamanya adalah seseorang yang terbang di langit dengan jiwa-jiwa mengejarnya. Kaisar Api, napas magma, Paus Biru meraung. Saat suhu yang menyengat dan bau amis yang kuat berlalu, jiwa dan raga Jundu akhirnya menyatu, dan dia akhirnya tersadar dari keadaan linglungnya. Brengsek, hahaha. Paus Biru yang sedang bertarung tidak lagi menunjukkan sikap lembutnya yang biasa. Dan dia tampak sangat sombong. Rambut pendeknya berkibar tertiup angin kencang. Tetapi mata itu begitu terang sehingga orang tidak berani menatap matanya. Koin Treao, kau tidak akan hanya menontonku beraksi sepanjang waktu, kan? Itu bukan hal yang mustahil. Diam. Dasar sombong, teriak Jundu dengan marah. Tanaman roh raksasa. Indik yang diperkuat, memanggil. Tanaman merambat hijau tebal. Setebal setengah ketebalan Raja Cacing Kawat Emas, bagaikan anak panah zamrud, menyerang inti Raja Cacing Kawat Emas dengan tepat. Mendesis, Raja Ulat Kawat meraung semakin marah. Dan kamu, diam juga, teriak Jundu lagi dengan nada kesal. Kalau kamu tahu bau mulutmu, perhatikan saja. Jangan bicara sembarangan dan membuat orang lain kesal. Mengerti? Tombak 1000 pohon anggur, Tuan Huo, yang tidak jauh dari sana. Mulut ini benar-benar, Tuan Tua Huo tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepalanya dan mendesah. Untungnya, ini bukan anaknya. Kalau tidak, 3 kali sehari tidak akan cukup. Sebaliknya, Qiao Bai tertawa. Apa masalahnya? Saya pikir apa yang dikatakan Tuan Koin Treao sangat bagus. Mendengar ini, Tuan Huo menatap Qiao Bai dengan kaget dan terkejut. Kau, Tuan Huo ragu untuk bicara. Tetapi setelah berpikir sejenak, ia tak kuasa menahan diri untuk berkata, jangan belajar darinya dalam hal ini. Nak, mulut itu benar-benar. Tuan Huo menggelengkan kepalanya lagi. Singkatnya, sangat abstrak dan sulit untuk dievaluasi. Jika Qiao Bai benar-benar belajar menjadi seperti ini, Tuan Huo merasa bahwa dia akan terkena serangan jantung. Qiao Bai, tidak juga. Dia percaya pada kemampuan Tuan Huo untuk menahan tekanan. Tuan Huo, terima kasih banyak. Mohon maaf atas usia saya. Qiao Bai tersenyum dan tidak mengatakan apapun. Dia memandang Jundu dan Blue Whale yang sedang bertarung dengan Raja Cacing Kawat Emas, serta hewan peliharaan mereka tingkat 9. Bukannya aku tidak ingin mengalahkan mereka. Sebaliknya, berdasarkan lingkungan dan sifat khusus Raja Cacing Kawat Emas, semakin sedikit hewan peliharaan yang dipanggil, semakin baik. Suatu saat nanti akan ada lebih banyak lagi. Tidak cukup kuat, jika Anda tidak berhati-hati. Anda mungkin jatuh ke tangan Raja Ulat Kawat Emas. Lebih baik memiliki lebih sedikit, asalkan Anda dapat mengendalikan dan menekannya. Dan, Qiao Bai,
yang baru saja memahami arti raungan Raja Ulat Kawat Emas, memiliki tatapan yang sangat dingin di matanya. Apa maksudmu dia tidak secara aktif menyerang manusia dan manusia tidak masuk akal? Hehe, seolah-olah Raja Villaria tidak ingin menyerang manusia. Hanya saja waktunya belum tepat. Cacing kawat suka bertelur di tubuh organisme berdarah panas. Tetapi daging dan darah makhluk paling luar biasa bersifat dingin atau panas. Giant Spirit Fin milik Jundu dan Flame Dragon milik Blue Whale adalah contoh yang sangat bagus. Jika bukan karena keberadaan Raja Ulat Kawat Emas, lingkungan yang dibutuhkan oleh telur serangga akan menjadi jauh lebih sederhana. Qiao Bai mempercayainya. Raja Cacing Filamen pasti akan menyerang kota-kota manusia tanpa ragu-ragu. Alasan mengapa kami belum melancarkan serangan terhadap kota-kota manusia untuk saat ini bukanlah karena kami tidak menginginkannya. Hal yang sama, waktunya tidak tepat, populasinya tidak cukup besar, suku itu tidak cukup kuat. Tidak ada jaminan bahwa kita dapat menguasai seluruh kota manusia sekaligus. Oleh karena itu, Raja Ulat Kawat Emas dengan panik melahirkan keturunan dan meningkatkan jumlah populasinya. Tunggu sampai populasi cacing emas berkembang sampai batas tertentu. Raja Cacing Kawat pasti akan melancarkan gelombang binatang buas terhadap manusia tanpa ragu. Apa maksudmu ia belum menyerang manusia? Pada saat Raja Ulat Kawat Emas datang menyerang, semuanya sudah terlambat. Semakin marah Raja Cacing Filamen, semakin aman manusia. Berpikir tentang, Qiao Bai terus melihat ke arah di mana Raja Ulat Kawat Emas, naga api, dan tanaman merambat roh raksasa sedang bertarung. Raja Cacing Filamen terjerat, api sejati matahari terus membakar jauh ke dalam sarang cacing emas. Mendesis. His, ulat sutra emas tingkat ke-8 dan ke-7 lainnya meraung marah, mencoba memanggil raja mereka. Padamkan apinya, api harus segera dipadamkan. Namun, Raja Cacing Emas terjerat dan tidak bisa melepaskan diri. Ditambah dengan serangan ganda dari naga api dan tanaman roh raksasa, dia hampir tidak mampu mengurus dirinya sendiri. Terlebih lagi, bagaimana dengan mengurus kelompok etnis? Cacing Filamen Emas tingkat ke-8 dan ke-7 ingin mencoba menyelamatkan diri mereka sendiri. Disayangkan, meskipun mereka bukan target utama api sejati matahari, jika mereka berani muncul di jalur api sejati matahari, mereka akan menanggung akibatnya. Tidak bisa dibakar sampai mati. Namun, ia dapat membakar cacing kawat emas tingkat ke-8 dan ke-7 hingga mati, membuat mereka merasa sangat tidak nyaman di sekujur tubuh. Ulat sutra emas tingkat ke-6 bahkan lebih buruk lagi. Tentu, yang paling parah adalah ulat kawat emas pada level 5 dan di bawahnya. Akan lebih baik jika dia tidak muncul. Begitu muncul, ia ingin meniru ulat sutra emas tingkat ke-8, ke-7, dan ke-6 dan menggunakan tubuhnya sendiri untuk memblokir api yang menyala-nyala. Terima kasih, Xiao Wu, yang kekuatannya telah mencapai puncak tingkat ke-6. Berkata bahwa dia tidak akan menunjukkan belas kasihan. Bakar, bakar, bakar. Semuanya terbakar. Anda juga dapat mengurangi sejumlah sampah pada saat yang bersamaan. Wudong kecil meniupkan bola api. Sebuah bola api menyembur keluar dari barat. Tujuan utamanya adalah membakar gunung. Setelah melihat pemandangan ini, para penonton dan penduduk Rongcheng mungkin tidak hanya tidak keberatan, tetapi juga akan bertepuk tangan dan bersorak. Bagus, bagus, bagus. Biarkan api membakar lebih ganas lagi. Yan, pada saat ini, Paus Biru berteriak dan melepaskan naga api lainnya. Qiao Bai, itu naga api tingkat 8, dan sepertinya anak dari naga api tingkat 9. Ketika Tuan Huo melihat naga api kedua, ia langsung menebak apa yang dipikirkan Qiao Bai. Dia menoleh ke arah ekspresi terkejut Qiao Bai dan berkata sambil tersenyum. Qiao Bai ragu untuk berbicara. Ini sebenarnya sebuah mangkuk. Batuk-batuk. Qiao Bai membuang beberapa asosiasi aneh dari pikirannya. Tidak diperlukan pengetahuan. Setelah pengamatan yang cermat, Qiao Bai memperhatikan bahwa naga api tingkat 8 dan naga api tingkat 9 tampaknya bekerja sama dengan sangat baik. Apakah ini keahlian khusus? Qiao Bai menyentuh dagunya. Tuan Paus Biru sepertinya tidak memberikan instruksi apapun kepada naga api tingkat 8. Tapi, kerja sama dengan naga api tingkat ke-9 itu seperti klon 2 dalam 1, kan? Tanya Tuan Tua Huo penuh pengertian.
Qiao Bai mengangguk. Itulah sebabnya Paus Biru mengontrak naga api ini. Kedua naga api itu terhubung oleh darah. Dan secara kebetulan, mereka telah mengembangkan keterampilan yang mirip dengan telepati dan komunikasi. Aku tidak merasakan apa-apa saat bertarung sendirian. Tapi saat dua hewan peliharaan bertarung bersama, Tuan Tua Huo tak kuasa menahan gelengan kepala saat teringat pertarungan ganda yang pernah dilihatnya sebelumnya. Untuk para penentang naga api, itu hanyalah dosa. Qiao Bai dapat membayangkan adegan itu. Dua hewan peliharaan Beastmaster lainnya bertarung berpasangan, dan kerjasama mereka cukup baik. Akan tetapi, kesepahaman diam-diam antara mereka dan duo naga api, yang memiliki hubungan darah dan hubungan darah yang tidak dapat dijelaskan, sama sekali tidak berada pada level yang sama atau tingkat yang sama. Jika Anda kalah, Anda mungkin sangat terpukul hingga Anda bahkan mungkin mempertanyakan hidup Anda. Aku bertanya-tanya apakah kemampuanku dalam membiakkan hewan peliharaan seburuk itu. Memikirkan hal ini, Qiao Bai tak kuasa menahan diri untuk menggelengkan kepalanya. Cek, saya mengerti. Sekalipun kamu memiliki kekuatan ini di masa depan, kamu seharusnya tidak terlalu banyak bertarung dengan Blue Whale. Apakah Qiao Bai ragu kalau dia bisa menjadi Beastmaster tingkat 8? Qiao Bai hanya ingin mencibir ini. Harus dikatakan bahwa dia masih memiliki keyakinan untuk melakukan ini. Memikirkan hal ini, Qiao Bai menatap Xiao Wu dengan penuh harap. Xiao Wu memiringkan kepalanya. Kicauan, sang penguasa binatang menatap burung itu dengan pandangan aneh di matanya. Bukankah seharusnya itu menjadi masalah besar? Kebaikan, bukan masalah besar. Xiao Wu memalingkan wajahnya, meski dia tidak ingin menatap mata Qiao Bai jiwa. Memiliki potensi dan kekuatan adalah hal yang sama. Hal lain lagi yang didesak oleh orang tua di belakang Anda seperti tugas yang mengancam jiwa. Qiao Bai tersenyum dan tidak berkata apa-apa, tetapi mengalihkan perhatiannya kembali ke Jundu dan Paus Biru yang sedang bertarung melawan Raja Ulat Kawat Emas di depannya. Paus Biru melepaskan naga api tingkat ke-8 yang kedua. Jundu juga merilis yang kedua. Oh tidak. Qiao Bai melirik monster rawa yang masih memutar tubuhnya di belakangnya. Bab 270. Juta HP bar 111.111 loop tak terbatas. Jundu merilis hewan peliharaan ketiganya. Raja Serigala Salju. Raja Serigala Salju tidak punya cara untuk bertarung di udara. Untungnya, setelah Qiao Bai membersihkan hutan, akhirnya ada tempat bagi Raja Serigala Salju untuk menetap. Tidak akan meledak meskipun Anda menginjaknya hanya dengan satu cakar. Saya secara tidak sadar membayangkan adegan itu dan merasa sedikit jijik. Qiao Bai mengemasi gambar-gambar itu dan membuangnya dari pikirannya. Tujuan utama Raja Serigala Salju bukan hanya untuk membantu dua naga api dan tanaman merambat roh raksasa mengepung Raja Cacing Kawat Emas. Hal ini juga untuk mencegah cacing emas tingkat ke-8, ke-7, dan ke-6 lainnya muncul dan memberikan dukungan tambahan kepada Raja Cacing Kawat Emas. Saat cacing kawat emas lainnya mencoba mendekati Raja Cacing Kawat Emas, mereka akan diserang tanpa ampun oleh Raja Serigala Salju. Raja Serigala Salju, kalau aku tak bisa mengalahkan Raja Ulat Kawat Emas, tidak bisakah aku mengalahkan kalian, antek-antek kecil? Lakukan saja, Qiao Bai, kerja bagus. Waktu yang kita habiskan bersama terakhir kali terlalu singkat, jadi aku tidak menyadari bahwa Raja Serigala Salju ini sebenarnya orang yang pemarah. Akhirnya, di bawah pengepungan gabungan Koin Treau dan Blue Whale, kondisi Raja Wirewom menjadi semakin buruk. Meskipun Raja Ulat Kawat Emas berusaha mati-matian untuk menimbulkan kerusakan pada naga api yang mengepungnya, agar dapat memanfaatkan kesempatan untuk menjadi parasit bagi naga api. Tetapi, Raja Ulat Kawat tidak cepat. Kecepatan api sejati matahari sangatlah cepat. Sebuah bola api surya sejati yang besar dan mengembang menerkam Raja Ulat Kawat Emas pada saat Raja Ulat Kawat Emas mencoba bertelur pada naga api tingkat 8. Tiba-tiba, Koin Treau dan Blue Whale, yang terlalu dekat, keduanya mencium bau protein yang terbakar. Sangat menjijikkan, akan tetapi, api matahari yang sesungguhnya dengan cepat memusnahkan telur serangga yang baru lahir. Koin Treau, Paus Biru, bola api ini. Jundu menatap dengan sungguh-sungguh ke arah nyala api merah keemasan yang melilit Raja Cacing Filamen Emas tak jauh dari sana.
dan nadanya cukup berat. Paus Biru merasakan hal yang sama seperti yang dirasakannya, mungkin bahkan sedikit lebih tertekan. Saat api sejati matahari menyerbu, Paus Biru menepuk punggung naga api tingkat ke-9 dan memerintahkan naga api tingkat ke-8 untuk mundur dengan cepat. Menarik, harus mundur. Api itu kelihatannya sangat berbahaya. Yang membuat Paus Biru terasa lebih berbahaya adalah, meskipun dialah yang memerintahkan kedua naga api itu untuk mundur, dia dapat merasakan emosi yang keluar dari kedua naga api itu. Seolah-olah, Paus Biru itu kembali menatap bola api merah keemasan yang melilit Raja Cacing Emas. Sekeras apapun Raja Cacing Emas berguling-guling di tanah atau mencebur ke sungai, api merah keemasan itu tetap tak padam. Paus Biru mengerucutkan bibirnya. Saat itu, dia merasakan ketakutan yang sama terhadap api dari dua naga api. Juga sedikit ketakutan. Itu benar, itu ketakutan. Meski memikirkan hal ini, Blue Whale sendiri merasa itu agak keterlaluan. Naga apinya berada pada level 9 dan level 8. Bahkan jika itu bukan Raja Naga Api, garis keturunan kedua naga api telah dipilih dengan cermat, dan mereka dapat dianggap sebagai yang terbaik bahkan di antara klan naga api. Namun, mereka benar-benar merasa waspada dan sedikit takut pada bola api. Naga api, peradangan, naga api takut pada api. Paus Biru menganggap itu keterlaluan, tetapi di saat yang sama ia ingin mencobanya. Aku tidak tahu bagaimana Qiao Bai membangkitkan keterampilan bakat seperti itu pada hewan peliharaannya. Tetapi jika dia bisa mempelajarinya, bahkan jika naga api tidak dapat berevolusi menjadi Raja Naga Api, dapatkah ia masih memiliki kekuatan yang bahkan lebih hebat dari tingkat ke-9? Paus Biru sangat menyadari hal ini. Waktunya telah tiba baginya untuk mengunjungi Profesor Qiao Bai. Petik 2. Hei, apa kau mendengarkanku? Blue Whale baru saja keluar dari dunia pikirannya ketika dia mendengar suara marah Jundu di belakangnya. Paus Biru berhenti sejenak. Apakah kau baru saja mengatakan sesuatu? Dia berusaha sebisa mungkin menjaga nada bicaranya tetap tenang. Disayangkan, jatuh ke telinga Koin Treau. Tidak jauh berbeda dengan sebuah provokasi. Koin Treau, sialan kau. Jundu sangat marah dan mencoba mengumpat. Namun pada akhirnya, Koin Treau berhasil menahan diri dengan susah payah. Paus Biru, kebaikan, apakah ini benar atau salah? Koin Treau benar-benar mampu mengendalikan emosinya. Untungnya, Koin Treau tidak tahu apa yang dipikirkan Blue Whale. Kalau tidak, dia harus menunjukkan di tempat apa artinya meledak di tempat. Lalu tarik Paus Biru ke langit bersama-sama. Untungnya, Koin Treau tidak tahu. Jundu memasang wajah masam dan mengulangi apa yang baru saja dikatakannya. Cepat. Ambil kesempatan ini untuk menghancurkan Raja Cacing Kawat Emas. Kamu punya mata tapi tidak punya otak. Jika kamu tidak bergerak sekarang, kapan kamu akan bergerak? Setelah mendengarkan perkataan Jundu, Paus Biru tersadar kembali dan melihat ke arah Raja Ulat Kawat Emas di depannya. Detik berikutnya, setelah melihat situasi terkini Raja Ulat Kawat Emas dengan jelas, Paus Biru mengangkat alisnya karena terkejut lagi. Api ini ternyata tidak hanya dapat merusak telur, tetapi juga Raja Ulat Filamen Emas. Kulit yang lembab, keriput, dan melingkar di bagian terluar tubuh Raja Cacing Filamen menjadi berlubang dan hangus di bawah nyala api yang membakar. Bahkan ketika melihat ke bawah pada beberapa area yang serius, Anda masih dapat melihat daging merah dan putih di dalamnya. Tapi Anda harus tahu itu. Sebelumnya, saat Kaisar Api menggunakan keahlian atribut apinya untuk menyerang Raja Cacing Kawat, hal maksimal yang bisa dilakukannya hanyalah menciptakan tanda hangus di tubuh Raja Cacing Kawat. Api ini tidak sebaik api matahari sebenarnya, yang tampaknya sangat korosif dan invasif. Paus Biru berkata dengan emosi, mungkin karena kekuatan hewan peliharaan itu sendiri agak rendah. Kalau tidak, bahkan kita berdua pun tidak akan mampu menghadapi Raja Cacing Filamen Emas ini. Ya, Paus Biru mengangguk dan berkata, hanya itu saja. Koin Treau, sebagai senior, apa kamu tidak malu mengatakan hal seperti itu? Jundu melirik Blue Whale. Paus Biru mengangkat bahu. Tidak ada yang perlu dipermalukan. Profesor Qiao Bai benar-benar luar biasa dalam hal membudidayakan dan memperkuat hewan peliharaan. Paus Biru berkata dengan tulus.
Tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Cuma kemampuan api ini, desis. Kalau dipakai di pertarungan biasa, akibatnya pasti mati atau luka-luka, kan? Lihat saja Raja Cacing Filamen Emas tingkat 9. Kekuatan api sejati matahari tidak cukup untuk membakar Raja Ulat Kawat menjadi abu. Namun, karena sifat api yang sangat istimewa, ia dapat menyebabkan kerusakan sebesar 200% pada Raja Ulat Kawat. Raja Ulat Kawat Emas sedang sekarat dan hidup kembali. Itu seperti monster raksasa dengan bar kesehatan 1 juta, diserang oleh bola api dengan serangan dasar. Anda dapat melihat dengan mata telanjang bilah kesehatan di atas kepala Raja Cacing Kawat Emas. 1, 1, 1, 1, 1, 1. Dalam putaran tak terhingga. Baiklah. Bagaimana kalau kita tunggu saja Raja Cacing Kawat Emas terbunuh dengan serangan biasa? Sepertinya itu pilihan yang bagus. Jundu tiba-tiba tampak menyadari sesuatu. Lalu berkata sambil mengelus dagunya pelan. Paus biru. Baiklah. Mari kita bunuh Raja Cacing Kawat Emas dengan cepat. Berapa lama kamu ingin menunggu di sini? Koin Treau memikirkannya. Baiklah, itulah yang sebenarnya terjadi. Berikan aku kematian yang cepat. Kaisar Api. Yan-Yan. Raungan Naga. Tanaman Roh Raksasa. Penembus Garis Keturunan. 2 hewan peliharaan tingkat 9 dan 1 hewan peliharaan tingkat 8 menyerang Raja Cacing Kawat Emas pada saat yang sama. Raja Cacing Kawat Emas, yang sedang disiksa oleh api sejati matahari, tidak memiliki ruang untuk melawan sama sekali, dan Raja Cacing Kawat Emas sendiri telah kehilangan niat untuk melawan. Ledakan panjang, disertai ledakan dahsyat, Raja Ulat Kawat terjatuh dengan keras ke tanah. Darah mewarnai sungai dan daratan di bawahnya menjadi merah. Telur serangga di dalam tubuh yang belum diproduksi berusaha menyerap nutrisi dari bangkai Raja Ulat Kawat Emas agar dapat tetap bertahan hidup. Disayangkan, api matahari yang masih berkobar tidak memberi mereka kesempatan ini. Telur serangga dibakar, Raja Cacing Emas yang mati. Bakar saja, anggap saja itu sebagai pembuangan sampah. Ketika asap dari benturan api menghilang, yang mereka lihat adalah pemandangan api yang berkobar. Paus Biru dan Koin Treau, Tuan Huo dan Kiao Bai datang. Mereka berempat saling berpandangan, dan suasana canggung yang tak terduga menyebar di udara. Batuk, batuk. Kiao Bai memperhatikan api sejati matahari berangsur-angsur padam setelah membakar habis telur serangga. Lalu ia terbatuk 2 kali, berinisiatif untuk memecah suasana canggung dan kaku. Tuan Jundu dan Tuan Paus Biru sungguh luar biasa. Mereka berhasil melenyapkan Raja Cacing Kawat Emas tingkat 9. Jadi, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Kiao Bai pertama-tama memuji Jundu dan Paus Biru, lalu melanjutkan bertanya. Mendengar ini, ekspresi aneh muncul di wajah Koin Treau dan Bluewell. Keren, sejujurnya. Kami berdua tidak ada apa-apanya dibandingkan denganmu, kata Jundu tulus. Tanpa menunggu Kiao Bai membantah, Paus Biru mengangguk di sampingnya. Aku juga berpikir begitu. Paus Biru menatap Kiao Bai dengan tulus dan berkata, keahlian bawaan hewan peliharaan Profesor Kiao Bai sungguh luar biasa. Saya ingin tahu apakah Profesor Kiao Bai punya waktu selanjutnya. Jika memungkinkan, saya berharap dapat mengunjungi laboratorium Anda secara langsung. Paus Biru berhenti sejenak saat berbicara, seolah memberi Kiao Bai lebih banyak waktu untuk berpikir dan bereaksi. Jika saya tidak punya waktu sekarang, bisakah saya membuat janji terlebih dahulu? Paus Biru berbicara dengan suara lembut, penuh rasa hormat terhadap Kiao Bai. Kiao Bai tidak begitu mengerti mengapa Bluewell ingin mengunjunginya. Yang ini, ekspresi Kiao Bai tampak sedikit ragu. Kunjungan mendadak atau semacamnya. Baiklah, setelah memikirkannya, Kiao Bai tidak menolak. Tidak mungkin Paus Biru menemukan rahasianya. Mungkin ada sesuatu yang berhubungan dengan evolusi hewan peliharaan yang ingin dia tanyakan kepadanya. Atau mungkin dia menginginkan bantuan darinya. Bagi Kiao Bai, segalanya menjadi lebih sederhana. Kebaikan, mari kita lihat. Jangan terburu-buru. Melihat Kiao Bai setuju, Paus Biru tersenyum lembut lagi. Sangat bagus. Jundu di samping. Tidak, Jundu menatap Paus Biru dengan tatapan bingung. Kenapa kamu membuat janji dengan Profesor Kiao Bai? Jundu memandang Bluewell dari atas ke bawah.
dan selalu merasa bahwa orang ini mempunyai niat jahat. Paus Biru tenang. Saya punya informasi tentang naga api dan ingin berkonsultasi dengan Profesor Qiaobai. Apakah ini cukup? Paus Biru melirik Koin Treao. Koin Treao mendecakkan bibirnya. Paus Biru melanjutkan. Kau masih tidak mau mengikutiku, kan? Kebaikan. Mendengar ini, Jundu menyentuh dagunya. Itu bukan hal yang mustahil. Mata Koin Treao tiba-tiba berbinar. Paus Biru. Menyadari bahwa ia tampaknya telah menggali lubang untuk dirinya sendiri. Segera ingin menebusnya. Disayangkan, Koin Treao tidak akan memberinya kesempatan itu. Profesor Qiaobai, bisakah Anda menerima saya? Jundu menatap Qiaobai dengan mata berbinar. Qiaobai, sulit untuk menolak, namun tetap harus menolak. Tuan Jundu, jika Anda membutuhkan bantuan saya, Anda dapat memilih waktu lain. Jangan pernah biarkan dua raja surgawi penjinak binatang bersatu. Lembaga penelitian kecilnya benar-benar tidak dapat menangani produksi. Meskipun Jundu terkenal tidak bisa membaca ekspresi, dia masih bisa mendengar penolakan yang tersirat dalam kata-kata Qiaobai. Koin Treao agak sedih dan kesal sih, tapi dia orangnya baik hati. Jadi kalau dia setuju sih nggak masalah. Mengapa? Qiaobai tersenyum. Oke, asalkan kamu bahagia. Situasi polusi di daerah terlarang Rongcheng cukup serius. Setelah melihat Qiaobai menolak Jundu, senyum lembut muncul di wajah Paus Biru, dan ia berinisiatif untuk mengganti topik pembicaraan. Berbicara tentang apa yang ditanyakan Qiaobai sebelumnya. Ayo kembali ke kota dulu. Situasi ini membutuhkan pengangkutan peralatan khusus untuk disinfeksi. Paus Biru berhenti sejenak dan berkata, syukurlah. Dengan bantuan hewan peliharaan Profesor Qiaobai, kami sekarang dapat memastikan bahwa semua telur serangga telah dimusnahkan. Tapi dalam keadaan normal, kita tetap perlu melakukan penyelidikan kasar. Sambil berkata demikian, Paus Biru menatap Qiaobai dengan tatapan agak malu. Seolah berkata pada Qiaobai, proses, ini semua tentang proses. Itu bukan ketidakpercayaan. Aku mengerti. Mendengar penjelasan Paus Biru, Qiaobai mengangguk. Pada saat yang sama, Qiaobai terkejut menemukan sesuatu. Sikap Blue Whale dan Koin Treao terhadapnya tampaknya telah berubah secara signifikan. Qiaobai memikirkannya dengan seksama dan akhirnya mengerti dari mana perubahan sikap ini berasal. Itu adalah kekuatan yang ditunjukkan oleh Xiao Wu. Hanya api keterampilan bawaan saja yang begitu dahsyat. Bagaimana dengan gagak kecil itu sendiri? Identitas Qiaobai sebagai profesor hewan peliharaan tentu patut dihormati. Namun pada analisis akhir, dunia ini masih merupakan dunia di mana yang kuat dihormati. Hanya bila Anda memiliki kekuatan yang besar, Anda dapat dihormati orang lain dari lubuk hati mereka. Misalnya, Qiaobai, yang telah menunjukkan beberapa kekuatan. Mungkin Qiaobai tidak sekuat para Beastmaster tingkat ke-5, ke-6, dan ke-7 yang mereka kenal. Tetapi potensi Qiaobai jelas tidak terbatas. Setelah memahami ini, Qiaobai tersenyum penuh arti. Sangat bagus. Dia membuat kemajuan yang stabil menuju tujuannya. Dan prospeknya terlihat sangat bagus. Paus Biru membenarkan bahwa Qiaobai sebenarnya tidak terlalu peduli dengan masalah ini. Ia pun merasa lega. Dan kesannya terhadap Qiaobai pun semakin baik. Tidak heran Paus Biru berhati-hati. Itu karena saya pernah bertemu orang seperti ini sebelumnya. Kita tidak bisa mengatakan bahwa kemarahan pihak lain muncul begitu saja. Tetapi pertama-tama, ini adalah sebuah proses. Dan hasil akhirnya pun membuktikan bahwa proses itu sangat diperlukan.